Seorang guru olahraga nekat membawa siswa-siswa SD-nya mendaki Gunung Cikuray. Namun di luar perkiraannya, terjadi kesurupan massal karena sosok ini. Seperti apa cerita lengkapnya? Kita simak sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode Ada Apa Gerangan kali ini ada sebuah cerita pendakian mistis yang dialami oleh Pak Tio, seorang guru olahraga yang mengalami kejadian mistis ketika mendaki Gunung Cikuray pada tahun 2002 lalu. Cerita kali ini sedikit berbeda dari cerita-cerita sebelumnya karena Pak Tio membawa anak didiknya yang merupakan anak-anak SD untuk mendaki Gunung Cikuray dan mendapatkan pengalaman mistis. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sebelum dengerin cerita, kita siapin kopi dulu guys. Tak kasih tahu nih, kopi yang enak tapi jarang orang tahu. Namanya kopi Sri Kandi Kahvesi. Ini cocok banget nih buat harian atau diminum pas naik gunung. Mantep banget ini. Yang penasaran belinya di mana? Ini tuh bisa dibeli lewat link produk di YouTube atau link di deskripsi. Kalau beli, bilang temennya Mas Tama gitu ya, biar dapat bonus. Yuk, sekarang kita lanjut. Namaku Tio. Kalau ditanya pekerjaanku, di tahun 2002 itu, aku seorang guru olahraga sekolah SD. Tepatnya di sebuah desa yang letaknya persis di kaki Gunung Cikuray. Tugasku bukan sekedar mengajar senam atau baris berbaris di lapangan sekolah. Bagiku, pendidikan jasmani itu jauh lebih luas daripada itu. Aku percaya anak-anak didikku harus merasakan dunia di luar tembok sekolah. Mereka perlu tahu bagaimana rasanya otot bekerja keras, bagaimana rasanya berinteraksi langsung dengan alam, dan bagaimana rasanya menaklukkan diri sendiri. Makanya aku punya program ekstrakurikuler dadakan yang mungkin tak tercantum di kurikulum sekolah. Contohnya, aku sering mengajak mereka jalan kaki jauh, kadang belasan kilometer, menyusuri pematang sawah, menyeberangi jembatan bambu sampai keringat bercucuran. Pernah juga kami mengadakan pertandingan olahraga persahabatan dengan sekolah di desa sebelah. Bahkan sampai berenang di sungai yang airnya dingin dan jernih, merasakan langsung kesegaran air pegunungan. Tujuan utamaku selalu sama, menempa fisik, mental, dan jiwa mereka. Nah, dari semua program itu, ada satu yang paling ambisius, yaitu mendaki Gunung Cikuray. Jujur saja, waktu itu banyak yang mengernyitkan dahi. Anak SD kok mendaki gunung? Gila apa Pak Tio? Kira-kira begitu reaksi sebagian orang. Tapi aku punya argumen kuat. Aku tidak berencana sampai puncak. Niatku hanya ingin mereka merasakan pengalaman mendaki, mengenali hutan, menghirup udara segar pegunungan, dan melihat keindahan alam dari ketinggian yang berbeda. Dan yang terpenting, aku tahu persis kondisi fisik anak-anak didikku. Aku sudah melatih mereka berbulan-bulan, jadi aku yakin mereka mampu. Rencana pendakian ini sudah kumantapkan jauh-jauh hari bersama Pak Maman, guru lain yang juga sangat kupercayai. Pak Maman ini orangnya kalem, sabar, dan sangat dihormati anak-anak. Beliau juga punya jiwa petualang yang tidak kalah denganku. Kami sudah memetakan jalur, memperkirakan waktu tempuh, dan menyiapkan segala kebutuhan. Kami bahkan sudah berkoordinasi dengan pihak basecamp untuk urusan perizinan. Pagi itu di tanggal yang sudah kami tentukan,
Ada perasaan yang sedikit berbeda menyelimutiku. Bukan perasaan tidak enak, lebih seperti antusiasme yang bercampur sedikit ketegangan. Mungkin karena ini kali pertama aku membawa rombongan anak-anak sebanyak ini mendaki. Sekitar 24 anak, gabungan dari kelas 5 dan 6 SD. Mereka sudah berkumpul di halaman sekolah, mengenakan seragam olahraga kebanggaan kami berwarna biru terang dengan logo sekolah sederhana. Wajah-wajah mungil itu berseri-seri, penuh semangat dan rasa penasaran. Aku bisa melihat binar petualangan di mata mereka. "Siap anak-anak?" seruku mencoba menyemangati mereka lebih lagi. "Siap Pak Tio," jawab mereka serempak, semangat membara. Aku tersenyum puas. Di punggungku ada tas keril yang cukup besar. Isinya bukan cuma perlengkapan pribadi, tapi juga bekal makan siang untuk semua anak. Nasi bungkus dengan lauk sederhana yang sudah disiapkan. Ada juga kotak P3K lengkap dengan obat-obatan dasar dan plester, serta beberapa peralatan darurat seperti senter dan flysheet. Pak Maman juga membawa tas serupa. Kami memang tidak mau ambil resiko. Setelah memberikan pengarahan singkat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pendakian, kami mulai bergerak. Langkah kaki kami mantap menyusuri jalan setapak desa, meninggalkan bangunan sekolah di belakang. Udara pagi itu segar sekali, bau embun dan tanah basah memenuhi hidung. Anak-anak berjalan berpasangan, sesekali terdengar obrolan ringan dan tawa renyah mereka. Mereka terlihat begitu menikmati setiap langkah. Jarak dari sekolah ke base camp pendakian memang tidak terlalu jauh. Sekitar 30 menit berjalan santai, kami pun sudah tiba di sana. Base campnya berupa pos sederhana terbuat dari kayu dengan beberapa petugas yang ramah. Aku sudah mengenal salah satu petugas di sana, Pak Dadang. Jadi urusan izin dan administrasi berjalan lancar. Aku hanya mengisi beberapa formulir menjelaskan tujuan pendakian kami yang hanya sebatas menjelajah hutan, tidak sampai ke puncak, dan memastikan semua nama anak sudah tercatat. Sekitar pukul 10 pagi, setelah semuanya beres, kami akhirnya memulai pendakian yang sebenarnya. Aku memimpin di barisan paling depan. Di belakangku berjejer 24 anak-anak dengan langkah-langkah kecil mereka. Pak Maman mengambil posisi di paling belakang, mengawasi setiap anak, memastikan tidak ada yang tercecer atau keluar dari jalur. Kami mendaki dengan formasi berbaris dua-dua, agar lebih mudah dikontrol dan tidak menghalangi jalur. Jalur awal pendakian masih cukup landai, didominasi oleh kebun penduduk dan semak belukar. Sinar matahari pagi menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola cahaya indah di tanah. Suasana masih sangat ceria. Anak-anak berceloteh ringan, saling melempar lelucon, dan sesekali bertanya tentang nama-nama tanaman yang kami lewati. Aku menjelaskan dengan sabar, kadang diselingi cerita-cerita lucu tentang hutan. Aku selalu mengatur tempo perjalanan. Setiap 15-20 menit berjalan, aku akan memberi aba-aba untuk istirahat sebentar. Hanya 5 menit untuk minum atau sekedar meluruskan kaki. Aku tidak mau mereka terlalu lelah di awal perjalanan. Aku terus memantau raut wajah mereka, memastikan tidak ada yang terlihat kepayahan. Syukurlah semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada keluhan berarti, apalagi tangisan. Justru mereka terlihat menikmati petualangan ini. Aku merasa bangga dengan fisik dan semangat mereka. Perjalanan terus menanjak dan kami mulai memasuki area hutan yang lebih rapat. Pohon-pohon di sini jauh lebih besar dan tinggi. Kanopinya tebal, membuat suasana jadi lebih teduh. Bahkan sedikit remang-remang di beberapa bagian. Udara pun terasa lebih lembab dan dingin. Aroma tanah basah dan dedaunan kering yang khas hutan tropis mulai tercium kuat. Setelah berjalan sekitar 1 jam lebih dari base camp, kami menemukan sebuah area datar yang cukup lapang di tengah lebatnya pepohonan. Ada beberapa batu besar yang bisa dijadikan tempat duduk. Aku memutuskan untuk istirahat agak lama di sana. Anak-anak langsung berhamburan mencari posisi nyaman. Ada yang duduk bersila di batu, ada yang selonjoran,
ada juga yang langsung mengeluarkan botol minum mereka. Di tengah hiruk pikuk anak-anak yang beristirahat, tiba-tiba salah satu siswi kelas 5 namanya Wulan menghampiriku. Wulan ini anak yang pendiam dan sedikit pemalu. Rambutnya panjang terurai dan dia selalu punya tatapan mata yang lembut. Kali ini wajahnya terlihat sedikit pucat, tapi bibirnya tersenyum tipis. Entah kenapa senyumnya terasa agak dipaksakan. "Pak Tio," panggilnya lirih. "Tadi Wulan lihat ada wanita." Aku menoleh mengerutkan kening. "Wanita? Di mana Wulan?" tanyaku. Awalnya aku berpikir mungkin dia melihat pendaki lain, tapi kami belum berpapasan dengan siapapun sejak masuk hutan. Wulan tidak menjawab, dia hanya menatapku dengan mata polosnya. Lalu dia mengangkat tangannya, memegang lehernya sendiri, dan perlahan memiringkan kepalanya ke kiri. Kepalanya miring sepenuhnya, seolah lehernya benar-benar patah dan tidak bisa menopang kepalanya lagi. "Kayak gini Pak Tio." Aku terdiam sejenak. Ada sensasi aneh menjalar di punggungku, tapi aku berusaha keras mengenyahkannya. Mungkin Wulan hanya berimajinasi, atau mungkin dia melihat bayangan pohon yang aneh. "Hah? Hantu ya Lan?" Tiba-tiba salah satu temannya, si Bagas, nyeletuk dengan nada bercanda. Anak-anak lain yang mendengar langsung ikut tertawa cekikikan. Wulan pun ikut tertawa. Tawanya renyah dan polos, seperti tawa anak-anak pada umumnya. Dia terlihat tidak merasa takut sama sekali dengan apa yang baru saja dia peragakan. Aku hanya menggelengkan kepala. "Sudah Wulan, jangan aneh-aneh. Jangan nakut-nakutin temanmu. Ini di gunung loh," kataku mencoba menegaskan. Aku tidak ingin mereka terlalu banyak bercanda yang tidak pada tempatnya. Mungkin dia hanya kelelahan dan otaknya mulai berimajinasi. Setelah itu suasana kembali normal. Anak-anak melanjutkan istirahat mereka. Aku melihat jam tanganku. Sudah cukup lama kami beristirahat. "Ayo anak-anak, kita lanjut lagi," seruku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalur mulai terasa lebih menanjak dan kadang licin. Aku tetap memimpin di depan, dengan Wulan dan teman-temannya di tengah barisan. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan semua anak baik-baik saja. Wulan terlihat normal. Dia berjalan sambil sesekali mengobrol dengan teman di sampingnya. Aku merasa lega. Mungkin memang hanya imajinasinya saja. Sekitar pukul 12 siang, kami akhirnya tiba di sebuah area terbuka yang cukup lapang. Hamparan tanah di sini cukup datar, dan yang paling menakjubkan, kami bisa melihat pemandangan awan yang putih bersih berarak di bawah kami. Ini memang sudah kurencanakan sebagai tempat makan siang. Udara di sini terasa lebih sejuk dan pemandangannya sangat indah. "Oke anak-anak, kita makan siang di sini ya," seruku. Anak-anak langsung bersorak gembira. Mereka segera mencari posisi yang nyaman. Aku dan Pak Maman mengeluarkan bekal nasi bungkus dari tas kami. Aroma nasi dan lauk sederhana langsung menyebar, membuat perut keroncongan. Semua anak langsung mengerubungiku, mengambil jatah nasi mereka, dan mulai makan dengan lahap. Suasana makan siang itu ramai dan menyenangkan. Anak-anak bercerita tentang pengalaman mereka selama perjalanan, tentang pemandangan yang mereka lihat, dan tentang rasa lapar yang melanda. Aku tersenyum melihat mereka. Semua terlihat begitu bahagia. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah keasikan makan, tiba-tiba Tatang, salah satu siswa yang duduk tidak jauh dari Wulan, mengeluh dengan nada kesal. Tatang ini anak yang agak temperamental, tapi hatinya baik kok. "Pak Tio, Wulan nakut-nakutin terus Pak," keluhnya sambil menunjuk ke arah Wulan. "Tadi dia pura-pura lehernya patah Pak, ngeselin." Aku mengerutkan kening. Lagi-lagi Wulan. Aku langsung menoleh ke arahnya. Wulan masih makan nasinya. Aku menghela nafas dan kemudian memanggil dia untuk mendekat. Dia lalu datang dengan perlahan sambil menunduk. "Wulan, udah Bapak bilang kan, jangan begitu. Ini di gunung, tidak boleh bercanda yang keterlaluan, apalagi sampai nakut-nakutin temanmu seperti itu.
Kataku dengan nada yang lebih serius kali ini. Aku mencoba membuatnya mengerti bahwa ini bukan tempat untuk gurauan seperti itu. Wulan hanya diam, tatapannya sedikit menunduk. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, hanya diam. Setelah ku nasihati, dia kembali ke tempat semula melanjutkan makannya. Aku merasa ada yang aneh dengan reaksinya kali ini. Biasanya dia langsung minta maaf atau setidaknya menunjukkan ekspresi menyesal. Tapi dia hanya diam seperti patung. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu lagi. Mungkin dia cuma terlalu lelah, jadi agak sensitif. Aku kembali sibuk membereskan sampah-sampah sisa makan siang, mengumpulkannya ke dalam kantong plastik besar yang sudah kubawa. Begitu kantong sampah terakhir kuikat, aku mengangkat kepala untuk memastikan anak-anak sudah selesai makan dan siap melanjutkan perjalanan. Tapi apa yang kulihat membuat darahku seolah berhenti mengalir. Suasana yang tadinya agak riuh tiba-tiba berubah menjadi gemuruh panik. Anak-anak berteriak-teriak kecil. Beberapa dari mereka melompat mundur menjauhi Wulan. Wajah-wajah mereka pucat pasi. "Pak Tio, Wulan aneh pak, Wulan aneh!" teriak anak-anak di belakang. Suaranya terdengar tegang. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku cepat-cepat menghampiri kerumunan anak-anak, menerobos di antara mereka. Dan apa yang kulihat di sana membuatku tak bisa berkata-kata. Si Wulan, dia masih duduk bersila di tempatnya dengan nasi bungkus di pangkuannya. Tapi posisi tubuhnya, cara makannya benar-benar mengerikan. Kepalanya ditekuk miring sepenuhnya ke samping kiri sampai hampir menyentuh bahunya. Persis seperti yang dia peragakan tadi pagi. Persis seperti yang Tatang keluhkan. Tapi matanya kosong, tidak ada fokus sama sekali. Dia mengambil nasi dengan genggaman tangannya tanpa sendok, sangat kasar. Nasi itu berceceran di mana-mana, sebagian menempel di pipi dan dagunya. Dia menyuapkan nasi ke mulutnya dengan sangat cepat, seperti orang yang tidak pernah makan berhari-hari, seperti orang yang kelaparan akut. Itu bukan Wulan yang kukenal. Wulan adalah anak perempuan yang rapi, lembut, dan makannya selalu perlahan. Aku berdiri mematung sejenak, mencerna pemandangan di depan mataku. Ini bukan candaan, ini bukan akting, ini beda, ada sesuatu yang tidak beres. Aku melangkah mendekat, berjongkok di depannya. Wulan tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia terus saja makan dengan cara yang mengerikan. Kepalanya miring dengan sorot mata kosong. "Wulan, kamu kenapa?" tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar. Seketika itu juga Wulan mendongak. Kepalanya yang miring itu perlahan terangkat, dan matanya yang tadinya kosong tiba-tiba menatapku lurus, sangat lurus tanpa berkedip. Matanya itu bukan mata Wulan yang polos. Ada sesuatu yang hampa tapi tajam di sana. Lalu dia tersenyum. Senyumnya bukan senyum manis khas anak kecil. Ini senyum yang aneh, bahkan cenderung menyeramkan. Senyum itu tidak mencapai matanya. Pandangannya tetap lurus kepadaku seolah menembusku. Dan setelah itu dia kembali menunduk melanjutkan makannya dengan cara yang sama mengerikannya. Aku langsung merinding. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Ini bukan Wulan. Ada sesuatu yang merasukinya. Aku melirik Pak Maman yang berdiri di belakangku. Wajahnya juga sama pucatnya denganku. Kami saling pandang dan seolah bertelepati, kami punya pemikiran yang sama. Kami harus turun secepatnya sekarang juga. "Pak Maman, kita turun sekarang," bisikku dengan suara yang tercekat. Pak Maman mengangguk setuju, raut wajahnya tegang, dan kami langsung bergerak. Aku mendekati Wulan berusaha memegang pundaknya. "Wulan, ayo kita turun sekarang," kataku mencoba bicara selembut mungkin agar tidak membuatnya terkejut. Tapi Wulan tidak merespon. Begitu aku menyentuhnya, tubuhnya langsung menegang. Lalu dia mulai menggeliat, berontak dengan sangat kuat. Tenaga yang dimilikinya luar biasa.
Aku yang notabene guru olahraga dan Pak Maman yang juga punya tubuh lumayan kekar harus mengerahkan seluruh kekuatan kami untuk menahannya. Wulan terus meronta, berteriak tanpa suara, mulutnya hanya mengeluarkan rintihan-rintihan aneh, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang merasukinya, membuatnya jauh lebih kuat dari anak seusianya. Astagfirullah. Pak Maman mulai membaca-baca doa. Dia terus mengucapkan ayat-ayat suci yang dia ingat. Sementara kami berdua mati-matian menahan Wulan yang terus memberontak. Anak-anak lain sudah mundur jauh ketakutan. Sebagian ada yang mulai menangis. Suasana jadi sangat panik dan kacau. Perlahan, entah karena doa-doa Pak Maman atau karena tenaganya habis, rontaan Wulan mulai mereda. Tubuhnya lemas, lunglai di antara pegangan kami. Tapi matanya masih kosong menatap hampa. Dia hanya diam, bengong. Kami berhasil menenangkannya, setidaknya secara fisik. Aku tidak berpikir dua kali. Aku langsung menggendong Wulan di punggungku. Tubuhnya terasa dingin dan lemas. Aku tahu ini akan jadi perjalanan turun yang sangat sulit, tapi kami tak punya pilihan lain. Kami harus turun sekarang juga. Dengan Wulan di punggungku, kami mulai melangkah turun. Aku di depan, diikuti oleh 23 anak yang sebagian besar masih ketakutan, dan Pak Maman mengawasi di belakang. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban Wulan, tapi juga karena kecemasan yang mendalam. Belum jauh kami melangkah, keanehan berikutnya terjadi. Cuaca yang tadinya cerah dan bersahabat tiba-tiba berubah drastis. Langit yang tadi biru cerah dengan gumpalan awan putih kini mulai tertutup awan hitam pekat. Angin dingin berhembus kencang, membawa serta bau hujan yang pekat. Patio, kayaknya bakal hujan deras sekali. Basecamp masih jauh, kita harus cari tempat berlindung, seru Pak Maman. Suaranya sedikit panik sambil menunjuk ke arah langit yang semakin gelap. Aku menoleh ke langit. Benar sekali, awan hitam tebal itu bergerak sangat cepat seolah mengejar kami. Dan warna awannya sangat gelap. Padahal sudah sebulan lebih tidak ada hujan turun di daerah ini. Ini sangat tidak wajar. Aku pun mengangguk setuju. Aku membawa flysheet di tasku dan itu bisa kami gunakan untuk membuat bivak darurat. Kami mempercepat langkah, berusaha mencari area datar yang cukup terlindung dari angin dan potensi longsor kecil. Setelah mencari beberapa menit, kami menemukan celah di antara pepohonan besar yang cukup rata dan agak menjorok ke dalam, sedikit terlindungi oleh akar-akar pohon besar. Lokasi ini cukup ideal untuk mendirikan tenda darurat. Dengan sigap, aku dan Pak Maman langsung membentangkan flysheet. Kami mengikatnya ke dahan-dahan pohon yang kokoh dan ke beberapa pasak yang kami tancapkan seadanya. Kami berusaha secepat mungkin. Anak-anak yang sudah ketakutan langsung berhamburan masuk ke dalam bivak, meringkuk ketakutan, saling berhimpitan untuk mencari kehangatan dan rasa aman. Dan benar saja, baru saja kami semua berhasil masuk ke dalam bivak dan flysheet sudah rapi. Hujan langsung turun dengan sangat deras. Suara rintik hujan yang tadinya hanya samar tiba-tiba berubah menjadi deru air yang menghantam flysheet kami dengan kekuatan penuh, seolah-olah langit sengaja menumpahkan seluruh isinya. Suasana di dalam bivak langsung menjadi gelap gulita, meskipun di luar masih pukul 3 sore. Sinar matahari sama sekali tidak bisa menembus tebalnya awan dan lebatnya hutan. Di dalam bivak, suasana terasa sangat mencekam. Udara dingin langsung menusuk tulang. Anak-anak mulai menggigil kedinginan. Sebagian dari mereka mulai terisak pelan. Mereka berusaha menghangatkan diri dengan saling berpelukan atau meringkuk rapat. Aku masih menggendong Wulan di punggungku. Dia terdiam, lemas dan matanya masih kosong. Aku tidak bisa merasakan denyut kehidupan normal dari tubuhnya. Aku berusaha keras untuk tetap tenang, nafas dalam-dalam. Aku harus menjadi penopang mereka, panutan mereka. Tidak boleh panik. Ini situasi di luar perkiraanku, di luar rencanaku. Tapi aku harus bisa mengendalikannya. Aku mengusap kepala beberapa anak, mencoba menenangkan mereka. Tidak apa-apa anak-anak, kita hanya berteduh sebentar. Nanti kalau hujan reda, kita langsung turun. Kataku berusaha meyakinkan mereka. Meskipun dalam hati,
aku sendiri ragu. Tiba-tiba, Wulan yang digendonganku mulai merintih pelan. Suara rintihan itu terdengar sangat lirih, seperti bisikan angin di antara dedaunan. Aku menunduk, mencoba mendengar lebih jelas. Rintihan itu perlahan berubah dari rintihan, kemudian menjadi suara tawa. Tawa itu sangat aneh, bukan tawa riang Wulan. Ini tawa yang dingin dan sedikit serak. Tawa yang sama sekali tidak cocok dengan seorang anak kecil. Itu lebih seperti tawa orang dewasa yang menyeramkan. Entah dari mana asalnya. Tawa yang membuat bulu kuduku meremang. "Di sana, Pak," bisiknya. Suaranya parau, tidak seperti suara Wulan yang kukenal. Tangannya yang dingin dan lemas itu perlahan terangkat, menunjuk ke arah pepohonan di luar bivak yang gelap. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Rasanya ingin melompat keluar dari dadaku. Aku menahan nafas, menoleh perlahan ke arah yang ditunjuk Wulan. Dan apa yang kulihat membuat seluruh tubuhku membeku. Darahku seolah berhenti mengalir. Di balik rimbunya dedaunan yang gelap dan basah oleh hujan, di antara rintikan air yang deras, samar-samar terlihat sosok wanita. Rambutnya panjang, hitam, terurai tak beraturan dan basah kuyup menutupi sebagian wajahnya. Bajunya putih lusuh, basah kuyup menempel erat di tubuhnya yang kurus. Yang paling mengerikan adalah kepalanya, miring sepenuhnya ke samping kiri, persis seperti yang Wulan peragakan tadi pagi. Dan persis seperti cara Wulan makan tadi siang. Wajahnya tidak bisa kulihat jelas karena tertutup rambut dan remangnya cahaya. Tapi aku bisa merasakan bahwa wajah itu buruk rupa. Ada aura kehancuran dan kengerian di sana. Sosok itu hanya berdiri diam di antara pepohonan, menghadap ke arah bivak kami seolah sedang mengamati. Aku merinding hebat. Keringat dingin mulai membanjiri punggungku. Meskipun udara di dalam bivak sangat dingin, aku berusaha keras untuk tidak panik. Aku harus kuat. Ada 24 anak yang ketakutan di sini. Aku tidak bisa menunjukkan ketakutanku. Aku harus menjadi benteng mereka. Aku berusaha mengabaikan sosok itu dan fokus pada anak-anak, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi atau bayangan karena kelelahan. Namun, belum sempat aku menenangkan diri sepenuhnya, tiba-tiba beberapa anak mulai berteriak. Awalnya satu anak, lalu disusul yang lainnya dan lain lagi. Teriakan mereka histeris memekakkan telinga. Aku melihat mata mereka memerah, pupilnya membesar. Tubuh mereka mulai menggeliat tidak terkontrol, meronta-ronta dengan kekuatan mengerikan. Ada yang merangkak, ada yang berusaha menabrak dinding bivak. "Pak Tio, mereka kesurupan!" teriak Pak Maman dengan suara yang bergetar. Situasi langsung kacau balau. Anak-anak yang kesurupan meronta-ronta hebat berusaha keluar dari bivak. Beberapa dari mereka mengeluarkan suara-suara aneh, bukan suara anak-anak. Ada yang tertawa cekikikan menyeramkan, ada yang meraung seperti binatang. Aku dan Pak Maman harus bergerak cepat. Kami berusaha menahan mereka, memegang erat-erat dan mengikat tangan serta kaki mereka dengan tali rafia seadanya agar tidak membahayakan diri sendiri atau teman-temannya yang lain. Sementara itu, anak-anak lain yang masih sadar gemetar ketakutan mulai menangis terseduh-seduh. Mereka meringkuk semakin erat, menutupi wajah mereka dengan tangan. Teriakannya beradu dengan suara rintian dan raungan teman-teman mereka yang kesurupan. "Anak-anak, ayo kita berzikir, baca la ilaha illallah." Seruku mencoba menenangkan mereka yang masih sadar. Aku juga ikut berzikir sekuat tenaga. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku harus tetap lantang. Pak Maman mengambil keputusan cepat. "Pak Tio, aku akan turun minta bantuan. Kamu jaga anak-anak di sini ya. Aku akan cari bantuan secepatnya." Aku mengangguk cepat. Itu satu-satunya pilihan yang kami punya. Aku tak bisa meninggalkan anak-anak sendirian, dan Pak Maman adalah orang yang paling cepat dan kuat untuk turun meminta pertolongan. Aku juga tahu aku tidak punya keahlian untuk menghadapi hal gaib semacam ini. "Hati-hati Pak," seruku saat Pak Maman membuka sedikit flysheet
dan berlari menembus hujan deras dan gelapnya hutan. Kini aku sendirian dengan 24 anak SD di tengah hutan, di bawah hujan lebat, dalam kegelapan hutan yang mencekam. Separuh dari mereka kesurupan, meronta-ronta di dalam bivak yang sempit. Separuh lainnya menangis histeris. Dan di luar sana, aku tahu ada sesuatu yang mengawasi. Teror itu tidak berhenti, justru terasa semakin intens. Sosok wanita seram tadi muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dia berdiri di depan bivak kami, hanya berjarak beberapa meter. Aku bisa merasakan kehadirannya yang sangat dingin. Dia hanya berdiri tanpa bergerak, menatap ke arah kami, seolah mengamati. Aku bisa melihat siluetnya yang kurus dan pucat di balik tirai hujan. Lalu, suara tawanya yang menyeramkan itu terdengar lagi, menggema di antara suara rintikan hujan yang deras. Tawa itu serak menusuk telinga. Tawa itu beradu dengan suara anak-anak yang kesurupan, raungan, rintihan, dan juga suara anak-anak lain yang kuajak mengaji. Suasana dalam bivak benar-benar kacau. Aku terus membaca doa-doa yang kuingat, surah-surah pendek, tahlil dan takbir. Mulutku kumat-kamit mencoba menguatkan diri. Aku berusaha fokus pada anak-anak, mengawasi mereka satu persatu, memastikan tali yang mengikat mereka tidak lepas, dan menenangkan mereka yang ketakutan. Aku harus tetap sadar, tidak boleh pingsan atau panik. Sosok wanita itu perlahan mulai melayang. Kali ini, dia tidak hanya berdiri. Dia melayang sedikit demi sedikit, semakin mendekat ke arah bivak. Gerakannya sangat lambat, tapi pasti. Jaraknya semakin lama semakin dekat. 15 meter, 10 meter, 8 meter, hingga akhirnya dia berhenti. Hanya sekitar 5 meter di depanku. Aku bisa melihat detail rambutnya yang basah menempel di wajahnya yang hancur. Matanya hitam cekung, kosong, bibirnya menyeringai. Tangannya kurus dan pucat, dan kepalanya miring. Aku tidak berani menatapnya langsung, hanya melirik dari sudut mata. Aku mencoba mengacuhkannya, mengalihkan perhatianku pada anak-anak, dan terus membaca doa. Aku harus berpura-pura tidak melihatnya. Aku terus membaca ayat kursi berulang-ulang, mengawasi anak-anak yang masih meronta dan yang menangis ketakutan. Suara tawa seram itu semakin kencang, seolah berada tepat di telingaku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitku, meskipun flysheet lumayan menahan angin. Aku tahu makhluk itu ada di sana, di luar bivak mengawasiku. Aku harus kuat demi anak-anak. Di tengah konsentrasiku yang terpecah antara mengawasi siswa dan membaca doa, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh kakiku, seperti es yang menempel. Sensasi dingin itu langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Aku menahan nafas. Perlahan, sangat perlahan, aku menunduk, melirik ke bawah kakiku. Dan di sana, sebuah tangan putih pucat mencengkram erat pergelangan kakiku. Tangan itu kurus dengan jari-jari panjang yang ramping, kukunya hitam dan kotor, kulitnya sangat pucat, hampir transparan dengan urat-urat biru yang terlihat jelas. Genggaman itu kuat sekali mencengkram erat seperti cakar. Aku bisa merasakan dinginnya tembus ke tulang. Jantungku langsung berdegup sangat kencang, darahku terasa membeku. Aku ingin berteriak, ingin melepaskan cengkraman itu, tapi aku tak bisa. Tenggorokanku tercekat. Aku berusaha mengibaskan kakiku kuat-kuat, tapi tangan itu tidak mau lepas. Cengkramannya malah semakin kuat, seolah dia tidak akan melepaskanku. Aku mencoba menginjaknya, tapi tidak ada perlawanan. Tangannya terasa seperti batu yang sangat dingin. Panik mulai merayapiku. Seluruh tubuhku gemetar. Pikiran-pikiran kacau itu berkecamuk di kepalaku. Aku terus mengibaskan kakiku, mencoba melepaskan diri. Tapi genggaman itu tak bergeming. Di saat genting seperti itu, di ambang keputusasaan, sebuah suara yang sangat kukenali tiba-tiba memecah kesunyian yang mengerikan. "Pak Tio, kami datang!" Suara Pak Maman. Seperti ada keajaiban, seketika itu juga cengkraman tangan pucat di kakiku melonggar. Perlahan, sangat perlahan, tangan itu melepaskan genggamannya.
lalu menghilang begitu saja di balik kegelapan di bawah flysheet. Kakiku terasa ngilu, dingin dan sedikit mati rasa, tapi aku tidak peduli. Pertolongan datang. Aku mendongak. Dari celah flysheet yang terbuka, aku melihat siluet Pak Maman dan beberapa orang lainnya. Mereka berlari menembus hujan deras, membawa senter yang sinarnya menembus kegelapan. Ada 7 orang lainnya yang ikut bersama Pak Maman. Salah satunya seorang bapak-bapak parubaya yang terlihat tenang dan berwibawa. Wajahnya agak keras, tapi memancarkan aura kebijaksanaan. Nanti baru ku ketahui namanya adalah Pak Nata. Begitu sampai di bivak, Pak Maman langsung sigap menunjuk ke arah anak-anak yang kesurupan. "Tolong mereka Pak Nata, anak-anak kesurupan," serunya. Suaranya terengah-engah karena berlari. Pak Nata langsung bertindak. Dia masuk ke dalam bivak dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Senter di tangannya menyoroti anak-anak yang masih meronta. Beliau mendekati mereka satu persatu, meletakkan tangannya di dahi, lalu membacakan doa-doa dengan suara yang jelas dan mantap. Doa-doa itu terasa menenangkan, seperti meluruhkan ketegangan yang menyelimuti kami. Orang-orang dari basecamp yang ikut dengan Pak Maman juga segera membantu. Mereka tidak mengerti soal hal gaib, tapi mereka membantu mengikat anak-anak yang meronta agar tidak melukai diri sendiri atau orang lain, dan berusaha menenangkan anak-anak lain yang menangis. Perlahan tapi pasti, satu persatu anak-anak yang kesurupan mulai tenang. Rontaan mereka mereda, tubuh mereka lemas, dan mereka mulai terdiam. Mata mereka masih terlihat kosong pada awalnya, tapi perlahan mulai menunjukkan kesadaran. Pak Nata terus membacakan doa sambil sesekali mengusap kepala mereka dengan air yang sudah ia siapkan dalam botol kecil. Suasana di dalam bivak masih sangat dingin dan basah, tapi ketegangan berangsur-angsur menghilang. Hujan masih mengguyur deras di luar, menciptakan suara latar yang konstan. Langit benar-benar gelap, bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Setelah semua anak dinyatakan tenang dan sadar, meskipun masih terlihat lemas dan bingung, Pak Nata menoleh kepadaku. "Kita harus segera turun Pak Tio. Mereka harus istirahat total dan diberikan penanganan lebih lanjut," katanya dengan suara yang tenang. Aku mengangguk cepat. Dalam kondisi hujan deras seperti ini, dengan jalur yang licin dan gelap, ditambah anak-anak yang masih trauma dan lemas, mustahil bagi kami untuk jalan kaki. Syukurlah orang-orang dari basecamp sudah menyiapkan beberapa jas hujan cadangan yang cukup besar. Mereka membantu memakaikan jas hujan pada anak-anak. Satu persatu anak-anak digendong oleh para relawan dan Pak Maman. Aku menggendong Wulan lagi. Kali ini dia tidak meronta, hanya terdiam lemas di punggungku, bersandar sepenuhnya kepadaku. Aku bisa merasakan nafasnya yang teratur, meskipun tubuhnya masih terasa dingin. Perjalanan turun terasa sangat berat. Kami harus ekstra hati-hati karena jalur yang licin dan gelap. Senter-senter yang dibawa para relawan menjadi satu-satunya penerangan kami. Setiap langkah terasa berat. Suasana masih mencekam meskipun sosok wanita itu sudah tidak menampakkan diri lagi. Tapi bayangan wajah dan tawanya masih terngiang-ngiang di benakku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang aneh di sekitar kami, seolah ada sesuatu yang masih mengintai. Kami terus berjalan menuruni jalur yang sangat-sangat panjang. Anak-anak yang masih sadar berusaha bertahan. Mereka sesekali terisak pelan atau menggigil kedinginan. Tapi kami terus menyemangati mereka. Pak Maman dan Pak Nata juga terus membaca doa sepanjang jalan, seolah menciptakan pagar gaib di sekitar kami. Akhirnya setelah berjalan dalam kegelapan dan hujan deras selama hampir 2 jam, sekitar pukul 5:30 sore, kami sampai di base camp. Suasana di sana agak gelap karena listrik belum menyala sempurna, mungkin karena hujan deras. Tapi begitu kami tiba, beberapa orang langsung menyambut kami dengan wajah cemas dan lega bercampur aduk. Para petugas base camp langsung bergerak cepat. Mereka membantu menurunkan anak-anak dari punggung para penggendong. Pak Nata segera mengumpulkan anak-anak di sebuah pondok kecil yang lebih hangat dan kering. Beliau memulai proses pengobatan yang lebih serius untuk memastikan semua anak bersih dari gangguan gaib yang mungkin masih melekat.
Satu persatu anak-anak dipanggil. Pak Nata mengusap wajah mereka dengan air yang sudah didoakan, membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang menenangkan, dan memberikan ramuan herbal yang baunya cukup menyengat. Prosesnya cukup lama, tapi kami semua sabar menunggu. Aku melihat wajah-wajah anak-anak yang semula pucat dan tegang perlahan mulai menunjukkan kelegaan. Beberapa dari mereka menguap, tanda kelelahan yang luar biasa. Setelah semua anak dinyatakan bersih dari gangguan dan terlihat lebih tenang, mereka diberikan teh hangat. Cangkir-cangkir teh itu disodorkan dengan hati-hati. Teh itu terasa seperti penyelamat, menghangatkan tubuh yang menggigil dan menenangkan jiwa yang terguncang. Aroma teh juga membantu meredakan ketegangan. Wajah-wajah pucat anak-anak mulai kembali merona sedikit, meskipun sisa-sisa ketakutan masih terlihat jelas di mata mereka. Wulan sendiri setelah diobati tertidur pulas dalam pelukan salah satu relawan wanita. Dia terlihat begitu damai, seolah baru saja melewati mimpi buruk yang sangat panjang. Aku duduk di sudut pojok, memeluk lutut, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Rasanya seperti baru saja keluar dari film horor, tapi ini nyata. Ini benar-benar terjadi kepadaku dan anak-anak didikku. Mungkin jika kejadian ini hanya terjadi pada diriku saja, aku masih bisa menahannya. Tapi kali ini, aku membawa 24 anak-anak kecil yang mereka semua merupakan tanggung jawabku. Satu persatu anak-anak kemudian dinaikkan ke bak pick up dengan hati-hati yang masih lemas dibantu oleh para relawan. Sudah Pak Tio, jangan terlalu dipikirkan. Alam ini punya penunggunya sendiri. Kita harus menghormati mereka. Mungkin ada sesuatu yang tidak sengaja terlanggar, atau memang Wulan kebetulan terbuka mata batinnya. Katanya dengan suara yang lembut seolah membaca pikiranku. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu Pak Nata benar. Ini adalah pelajaran berharga bagiku. Malam itu, setelah memastikan semua anak aman sampai di rumah masing-masing dan sudah diurus oleh orang tua mereka, aku baru bisa bernafas lega sepenuhnya. Itu dia teman-teman cerita untuk episode kali ini. Sebuah cerita pendakian dari Pak Guru Tio yang cukup mendebarkan ya. Bukan karena semata penampakan hantunya, tapi juga karena tanggung jawab yang harus dipikulnya membawa 24 anak didiknya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar untuk cerita kali ini. Dan barangkali ada tambahan saran maupun kritik bisa kalian tuliskan ya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah like, share, ataupun yang hanya menyimak saja. Terima kasih untuk yang sudah ikut meramaikan channel Ada Apa Gerangan ini ya. Nah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita lain yang tidak kalah seru pastinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.